Oke guys, jadi di video kali ini ya, gue bakal ngebahas salah satu saham yang udah sering kalian nanyakin gue juga, yaitu Unilever. Oke, nah Unilever ini kan lumayan menarik ya sekarang harganya. Itu udah mulai seksi banget, udah di area 1000-an ya. Dan ya, banyak nanyakin gue ya, bang ini apakah layak dibeli atau enggak. Oke, nah sebelum itu ya jangan lupa untuk di like dan subscribe. Oke, dan gue bakal bantuin kalian untuk menganalisa saham ini buat kalian semua. Oke, jadi intinya di sini gue bakal fokus ke bisnisnya sama proyek kedepannya gimana ya. Jadi kita nggak fokus ke lilin-lilinnya, enggak ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk dulu ya. Nah, sebelum itu disclaimer on ya. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kita tanggung sendiri. Oke, soalnya ini memang pure analisa gue sendiri ya. Jadi mungkin pendapat teman-teman di luar sana itu lebih berbeda daripada gue. Oke, jadi kita langsung saja masuk dulu. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, Unilever bisnisnya simple cuy gitu loh. Lu gosok gigi pakai apa? Gua nanya kalian, lu gosok gigi pakai apa? Hah? Udah ya, udah tahu jawabannya ya. Lu masak pakai minyak apa? Udah tahu jawabannya ya. Terus apa lagi? Let's, yuk kita ngomong semua yuk. Lu cuci baju pakai apa? Sabun apa? Lu mau ngepel lantai pakai sabun apa? Ayo, terus lagi nih. Lu mau mandi pakai sabun apa? Ayo, terus apa lagi? Dan seterusnya lah, kan elaborasi aja lah. Gua nggak bisa nyebut semua. Jadi boleh dibilang produk Unilever itu udah di kehidupan sehari-hari kita. Oke, jadi nah kecap bango, apalagi kan banyak cuy. Jadi gue merasa gue nggak tahu ya orang-orang ini yang bilang Unilever bangkrut dan sebagainya ini. Gue merasa tuh tebar fear doang. Makanya gue bilang kalau kita pebisnis kita mah santai aja. Malah kayak kalau harga lebih murah sekarang, bisa lebih murah lagi, under 1000 itu bisa dihajar semua gitu loh. Karena namanya juga otak bisnis itu lebih investasi long term gitu loh. Dan teman-teman kan asik nanyakin ya, ini bagaimana ke depannya? Kita langsung saja masuk ke live intinya. Nah, untuk laporan keuangan Q4 udah keluar ya. Memang dia itu udah paling rendah sih dalam 3 tahun terakhir belakangan ini ya. Dari sana kita udah tahu sih laba asik nurun, bahkan sekarang yang Q4 nya cuma cetak 356 miliar doang ya. Dan itu bikin overall dalam laba 2024-nya ya itu cuma 3,3 T, which is gila sih. Itu rendah banget sih sebenarnya sih. Cuman still man, gue nanya kalian, emang kalian bisa cetak 1 triliun? Susah kan? Perusahaan segede itu aja bisa cetak 3,3 T loh bro, meskipun dia lagi mengalami penurunan. Oke? Jadi alasannya kenapa dia mengalami penurunan? Ya banyak sentimen aja lah. Udah, dia itu bukan masalah bisnis, masalah sentimen. Udah itu aja. Don't be just so stupid to believe what people said. Oke? That's it. Gue juga nggak nyuruh kalian percaya sama gue juga. Tapi kalian langsung lihat ke lapangan, lihat aja sih. Gitu aja sih. Kalau ini based on analisa gue juga. Oke? Ya kita mulai dulu nih. Nah, kita ngomong dari dia punya poin plusnya dulu ya, si Unilever nih ya. Ini saham ini tuh punya merek kuat. Lu lihat ya, Unilever memiliki portfolio merek yang dikenal luas dipercaya oleh konsumen Indonesia. Bener sekali, makanya gue tadi udah ngomong dari awal. Lu pakai apa? Mandi pakai apa? Oh ya, kalau belum pakai kolor dan sebagainya itu beda lah. Kolor mereka nggak buat pakaian dalam lah ya, anjir. Ya pokoknya intinya kehidupan sehari-hari kalian lah ya, konsumsi sehari-hari lah, kalian mau pakai apa gitu. Nah, terus apa lagi? Jaringan distribusi luas, distribusi produk mencapai berbagai pelosok Indonesia, memastikan ketersediaan produk. Benar sekali, lu mau dimanapun, lu gak bakal lari deh dari produk-produknya Unilever. Ya, lu minum airnya merek apa, distributornya siapa, lu coba cek di belakang lah. Sadar nggak sadar kalian tuh kan mengkonsumsi produk dari mereka juga. Ya ampun. Kalau masih ada menjelajahkan perusahaan ini, gue sih agak mempertanyakan kredibilitas orang itu sih sebenarnya sih. Gue nggak yakin dia di rumahnya mungkin nggak pakai produk dari Unilever. Bullshit sih gue bilang sih. Oke. Bahkan kita ngomong snack dan makanan kering, nggak mungkin lu nggak makan produk dari Unilever juga cuy. Makanya gue bilang bullshit lah. Holy fuck man, just fuck me man gitu loh orang bilang. Kok memang nggak ngerti apa-apa. Bang Usang nggak usah ngomong banyak, nggak ngerti. Nah itu literally ketara sih, itu penjaga lilin sih gitu loh. Ya, makanya gue tuh bukannya anti sama trader atau apa, enggak. Itu profesi. Trader, investor itu semua profesi dan hak orang. Cuman ya kalau dari sana udah toksik ya, biasa kan mulut-mulutnya itu kan ya
ya itu sih gue nggak respect sih sebenarnya sih gitu loh. Ya banyak kok temen gue trader yang respect kok, banyak juga kok gitu loh. Mereka fine aja kok gitu. Malah terkadang mereka bilang dengan gue, yang lu bilang itu bisa bener sih bro, katanya gitu loh. Memang agak meresahkan juga tuh yang toksik itu. Lu bayangin bro, sesama tradernya ngomong kayak gitu bro. Oke, lanjut dulu dah. Nah, inovasi produk, oke. Kemampuan beradaptasi dengan tren konsumen melalui inovasi yang konsisten. Itu benar sekali sih. Coba kalian cek dah. Ada orang bilang, mengatakan bahwasannya, makanya gue bilang ini hati-hati dengan informasi yang kalian dapat di luar sana. Oke. Ini kemarin tempo hari ada yang tanya ke gue. Oke, pas gue lagi di luar. Temen gue salah satunya juga sih nongkrong. Dia bilang, bro, itu Unilever itu gue udah hotel lama nggak naik-naik bro. Gue cut loss aja kali ya. Gue nanya dia, lu kenapa mau cut loss bro? Gue nanya dia kan. Ya kayaknya nggak ada inovasi apa-apa lagi deh. Gue langsung counter dia, gue bilang, oh bener gak ada inovasi apa-apa lagi. Lu udah pergi ke supermarket belum? Ya sering kan. Lu beli apa? Gue nanya aja. Ya gue beli kebutuhan rumah sih. Kebutuhan rumah oke. Lu kalau sikat gigi pakai apa? Pepsodent, iya. Pepsodent ya. Gue mau nanya, aku bilang, emang Pepsodent satu jenis aja? Ya enggak sih. Banyak kan? Ada rasa apa aja ada kan? Iya sih. Makin lama makin banyak nggak? Iya sih katanya. Lu bandingi Pepsodent sekarang sama zaman dulu, variasinya berapa banyak? Ya, dia jawabin gua, lebih dikit dulu sih. Berarti dia ada inovasi atau enggak nih? Skakmat. Teman gua bilang apa? Oh iya juga ya. Jadi gua tuh tipenya tuh lebih banyak nanya gitu loh. Makanya gua nanya kalian gitu. Karena gue nggak suka kasih pernyataan. Itu orang yang suka kasih pernyataan itu biasanya gini ya. Itu ada pepatah mengatakan pro will ask, noob will tell. Jadi orang pro itu banyak kan nanya. Kalau newbie banyak kan kasih pernyataan. Oke, itu ya. Oke, jadi inovasi produk itu mereka ada, tapi kalian nggak sadar aja gitu aja. Terkadang kalian harus menanyakan kepada diri kalian sendiri. Ya, itu nama self coaching ya. Gua nggak buka kelas coaching. Gua bisa coaching orang, tapi gua nggak buka kelas coaching. Belum. Oke. Ya, jadi kalian mesti coaching diri kalian sendiri sih sebenarnya sih. Gitu ya. Cuma kalau misalnya nanya gua, bang, gimana cara coaching ya? Gua nggak bisa kasih tahu dulu, bro. Itu benar-benar private banget, itu privacy banget. Ya. Oke, lanjut dulu. Kelemahan atau weakness ya dari dia punya sistem bisnis ya. Ketergantungan pada pasar domestik. Benar. Ini benar banget. Fokus utama pada pasar Indonesia membuat perusahaan rentan terhadap perubahan ekonomi domestik. Benar. Kita lagi banyak PHK di mana-mana. Otomatis daya beli masyarakat itu menurun. Ketika daya beli masyarakat menurun, maka apa? Konsumer bakal irit budget. Pemotongan budget lah, lebih tepatnya kata-kata itu efisiensi budget. Otomatis laba mereka juga bakal menurun karena mereka tuh erat kaitannya dengan kebutuhan hidup orang. Oke, orang-orang di Indonesia ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kan sekarang memang lagi ada yang masalah perang lah ya kan, boykot dan sebagainya. Itu kan salah satu faktor juga yang udah lama sedang berjalan dan sampai hari ini. Which is, tapi kok gue rasa sih masih banyak juga yang pakai produknya kok. Udah lewat lah, gue bilang kayak gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya, mungkin tempat lain masih ada atau nggak, gue nggak tahu. Oke. Makanya gue bilang disclaimer on ini ya. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang lain, coba teman-teman boleh share di kolom komentar. Oke. Nah, terus kita ngomong persaingan harga. Produk premium menghadapi tantangan dari merek lokal dengan harga lebih terjangkau. Benar sekali. Kalau kalian lihat, memang di luar sana itu banyak kompetitor. Ya, kita nggak usah ngomong banyak-banyak deh. Odol gigi aja itu sekarang brand apapun udah banyak, bro. Nah, masalahnya mereka ini bisa nggak bertahan di tengah banyaknya kompetitor yang ada, terutama perusahaan lokal. Which is harga juga lebih bersahabat juga pastinya, lebih murah dan sebagainya. Makanya gue nanya kalian, coba nih, makanya gue bilang karena gue pro, makanya gue nanya, guys, coba gue nanya, harga odol sikat gigi 10 tahun yang lalu sama sekarang beda nggak? Ya, nanti kalian jawab sendiri, kalian lihat sendiri, beda nggak? Oke, beda berapa banyak? Oke, dan kalian coba bandingi sama kayak perusahaan atau produk-produk baru yang baru keluar. Kalau lu asumsikan bawa ke 10 tahun yang lalu, harganya tinggal berapa? Oh, mungkin bisa gini ya. Ngerti maksud gue ya? Jadi mungkin
sekarang harga odol tuh kita ngomong 15.000 lah, kita ngomong contoh. Produk ada kompetitor mungkin rilis produknya itu odolnya itu cuma 10.000. Contoh aja ya. Nah, 15.000 10 tahun yang lalu berapa? Paling cuma 9.000 ya. 9.000 8.000 ya. Oke, inflasi kita ngeri banget sebenarnya sih. Kalau kita ngomong kompetitor yang cuma 10.000, kalau kita bawa 10 tahun yang lalu, berarti gratis dong. Tinggal berarti 3.000 4.000 rupiah per odol ya. Which is kalau perusahaan zaman dulu bikin sistem kayak gitu, harga cuma odol 3.000, bangkrut sih. Ngerti ya maksudku ya? Jadi kalau misalnya kita ngomong sekarang 15.000, berarti buat contoh aja nih, contoh, tapi gue nggak tahu nih harga fixnya berapa, oke? Contoh doang. Berarti perusahaan ini yang market leader dari awal itu udah masih kategori murah meskipun udah terkena inflasi gitu loh. Jadi orang itu melihat itu apa yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Makanya itulah masalahnya, bedanya ya pemikiran antara apa, kalau negara maju ya, kayak negara yang 4 musim, mereka tuh berpikirnya lebih panjang gitu loh. Sedangkan kita kan 2 musim kita cuma fokusnya 1. Kita fokusnya tuh singkat banget, karena kita hujan masih bisa makan, musim panas masih bisa makan, masih bisa makan nasi lah ya. Kalau kita ngomong orang luar negeri, gila, mereka tuh mesti menghadapi 4 musim. Musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Dan gue sendiri udah ngerasain di Jepang itu gue gimana tinggalnya hidup di sana. Lu bayangin gue makan tiap 3 musim itu beda-beda cara makan gue gitu loh. Sayurnya ada yang nggak ada gitu loh. Jadi that's how survival gitu loh. Nah makanya gue bilang di sini kalian masih belajar juga seperti itu gitu. Makanya gue tuh lebih banyak edukasi dan banyak nanya buat kalian sendiri sih. Coba kalian, gue tanya sama diri kalian sendiri, make sense gak? Pasti make sense kan? Oke, jadi kita lihat itu bukan harga apa, bukan harga sekarangnya, tapi kita ambil 10 tahun yang lalu gitu. Jadi kita bawa ke sini gitu guys. Oke, cara mikirnya. Jadi memang itu kelemahan dia sih, persaingan produk sih gitu sih. Ya di mana-mana sama lah, kompetitor dan sebagainya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalau untuk peluangnya, nah pertumbuhan ekonomi ini kita ngomong ya, pertumbuhan e-commerce, meningkatnya belanja online, membuka kanal distribusi baru, bener. Jadi mereka itu kalau misalkan kita ngomong nih kayak reseller atau distributor ya yang ingin menjual produk-produk dari mereka, itu kan sekarang kita udah banyak tuh, bisa dari waralaba yang lain gitu kan, yang bisa dipakai online untuk nge-live ya, yang warna hitam, warna hijau, terus warna orange dan sebagainya. Itu mereka kan bisa live ya, live shop, live selling gitu dan sebagainya. Jadi lebih gampang sih gue bilang sih. Jadi zaman sekarang itu makanya gue bilang kalau kita melihat dari sisi positif ya, Unilever ini bisa turn around. Karena kita lihat keadaan sekarang gitu loh, dia tuh cuma kena masalah sentimen doang, gue bilang gitu loh. Dan itu nggak bakal berlangsung selamanya, dan itu bakal sesaat. Kenapa? Karena teknologi kita udah maju. Oke guys, jadi kita mikir sampai sana ya. Jadi ini gue ngelatih kalian untuk berpikir lebih luas gitu loh. Ya, jangan terlalu mendengarkan hal-hal negatif. Oke, ingat, do your own research. Oke, itu demi kepentingan kalian sendiri ya. Oke, jadi gue nggak mau nanti ada yang lapor ke gue, bang gue nyangkut dan sebagainya, jangan ya. Oke, kalau kalian nyangkut gue juga sedih cuy. Gue tuh tujuan gue bikin konten ini untuk nge-prevent kalian biar gak nyangkut cuy, untuk mencegah ya. Oke, itu terus yang kedua apa? Kesadaran kesehatan. Tren konsumen menuju produk sehat dapat dimanfaatkan dengan diversifikasi produk, benar. Kan Unilever juga ada produk-produk kayak minuman sehat lah, terus apalagi produk-produk yang berkaitan dengan sehat-sehat gitulah kita ngomong lah ya. Cuman gue sih jarang beli ya. Gue biasa kalau gue banyak kan nge-gym sih bro. Oke, cuma kan mereka juga ada bikin apa ya, banyak lah. Gue nggak hafal semua bro. Cuma kalau kalian memang penasaran, kalian coba beli barang, lihat di belakang, lihat distributornya siapa, Unilever gitu. Oke, terus ancaman. Nah, ini kita ngomong ancamannya, persaingan dari merek lokal. Nah, ini tadi kita udah ngomong ya, itu dari kelemahannya. Memang iya sih, gue bilang sih, ini ancamannya itu dari bisnisnya itu adalah persaingan merek lokal. Karena memang semakin banyak yang lebih murah muncul di lapangan gitu. Cuma kita ngomong, kalau Unilever sendiri, produknya memang kualitasnya dari dulu sampai sekarang kan sama. Kualitasnya top quality dan biasa sebagainya gitu loh. Tapi makanya gue bilang, kalau kalian bawa mundur 10 tahun yang lalu, harganya itu sama sekarang memang beda jauh bro, tapi kualitasnya nggak kemana-mana kan. That's it.
That's what the point. That's what I tell gitu loh. You buy what you got. Oke, jadi itu mau gue bilang ya. Terus fluktuasi biaya bahan baku. Iya, bener sekali. Bahan baku ini lagi pada naik. Karena memang geopolitik di luar negeri itu lagi goncang-gancingnya dan banyaklah isu-isunya ya. Dan kemarin yang diberita kayak apa, Donald Trump kedatangan si Zelensky yang ke sana langsung itu juga. Kalian nonton sendiri ya tuh beritanya kan kayak gitu. Lu tahu nggak kalau itu disiar kayak gitu? Itu Rusia sama Ukraina itu kan masih berseteru. Lu bayang itu sangat mengganggu harga komoditi loh guys. Ini kita ngomong cuma Rusia sama Ukraina loh, belum tempat lain lagi loh. Which is ini berpengaruh sama kenaikan harga bahan baku guys. Oke, jadi kita berpikir sampai sana. Jadi kalau Unilever sekarang mengalami penurunan karena ada sentimen sama kenaikan harga bahan baku, make sense sih sebenarnya sih. Dan jawabannya udah ada, kenapa harga sahamnya turun ya karena itu. Tuh, oke guys. Jadi gue bilang sama dia, kalian ya, kesimpulannya nih. Ini kita udah buka semua kartu asnya. Kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya adalah saham ini bisa turn around, tapi kita nggak tahu kapan. Bagi gua, kemungkinan besar, pertama, sampai keadaan geopolitik itu mulai menurun. Mulai menurun ya, bukan habisin ya, nggak. Mulai menurun, karena kalau udah habisin total itu nggak bakalan sih. Itu nggak bakalan sih. Ya, menurun. Dikit lah. Berapa persen bang ya, gue nggak tahu lah ya. Gue berharap sih menurun. Biar harga bahan bakunya menurun juga. Kalau nggak, cost untuk pembuatan barang-barang konsumernya itu bakal naik, tetap mahal juga. Maka coba cek laporan keuangannya. Penuh beban dia itu gede banget. Lihat dulu aja. Oke, sama yang bisa gue bilang lagi. Kalau kalian nanya gue, bang ini bisa dibeli atau enggak? Kalau gue biasa bilang sama orang untuk saham seperti Unilever, ini untuk di hold forever, bukan untuk di trading. Jadi kalian bisa simpen saham ini dan bisa lain kali dikasih ke anak-anak kalian atau cucu-cucu kalian aja, udah gitu aja. Karena ini saham 1 tahun bagi 2 kali dividen, ya kan? Meskipun Unilever masih mengalami penurunan di laba, tapi mereka masih royal bagi dividen loh guys. Memang seperti yang gue bilang, dividen ini dibagi untuk pemegang saham terbesarnya sebenarnya. Kalian tuh dapatnya kecil-kecil. Ya kalian kalau letakinnya banyak ya kerasa sih banyak dapat. Tapi kalau kalian yang belinya kayak kecil-kecil, plankton gitu ya dapatnya juga plankton juga gitu. Jadi kayak gitu sih bisa gue bilang sih. Kalau gue pribadi saham kayak gini, ini memang growth. Nah resiko di saham growth itu memang seperti itu. Ketika growthnya patah, udah mature, tapi ada sesuatu dia bakal turun terus nih. Jadi reverse. Ketika lu growth, lu bakal naik terus tanpa henti. Ketika lu bermasalah, lu bakal turun terus tanpa henti gitu loh. Bang, bisa kegocap gak? Kalau Unilever kegocap, beneran kegocap ini, gue udah gak usah komen apa-apa lagi sih guys. Itu berarti kita sudah bermasalah banget sih. Lebih tepatnya ke daya beli masyarakatnya udah bermasalah banget. Which is itu bahaya untuk perekonomian negara. Ngerti ya maksudku ya? Jadi kita tuh mikirnya kayak panjang gitu loh. Which is kalau kalian mikir sampai sana itu mustahil. Mustahil banget guys. Oke? Karena kita juga negara yang menuju apa, kita mulai lagi berkembang juga ya, kita juga lagi mulai meranjak naik gitu loh. Nggak mungkin kalau memang masyarakat nggak bisa beli apa-apa lagi, kita bangkrut bro gitu loh. Ya, oke, jadi kan mustahil kok dia kegocap. Oke, ya, tapi namanya saham sih nggak mungkin ya. Cuma ya ibarat kata lu ngomongin Unilever kegocap, berarti lu bilang BCA kegocap juga. Ya, which is doesn't make sense. Oke, itu doesn't make sense. Peluangnya ya mungkin 0,0001% lah ya. Oke, jadi itu aja. Cuman ya gue nggak berani ngomong juga, nggak bakal jatuh sih gitu loh ya. Cuman ya let's see aja lah ya. Yang penting kita lihat aja lah, kita analisa apa yang kita bisa lihat aja. Oke, ya again GCG juga bagus kok ya. Oke, so itu aja yang bisa gue bilang ya. Jadi apa mungkin ketinggalan nih bang, boleh dibeli nggak? Ya kalau menurut gua ya, lu kalau suka silakan, kalau enggak ya udah gitu aja sih. Ini untuk orang tertentu doang sih sebenarnya sih saham-saham kayak gini sih. Gitu yang blue chip gini ya. Kalau gua sih gua nggak bakal beli karena gua tipe yang investor. Oke, gitu aja. Ya, oke. So, ya. Sampai jumpa, semoga ini bermanfaat dan yo
Semoga cuan ya kalian ya. Oke, semoga kalian investasinya selalu lancar jaya ya. Bye bye.